Ya, kembali lagi bersama saya Dito Aditya dalam channel seputar dunia kampus, tentu bersama narasumber yang kece banget, yang ganteng banget, namanya Pak Cakti Ragunan SMM PhD. Kalau tadi di sesi pertama kita udah ngebahas tentang pengertian TEC, maksud TEC. Nah, di sesi yang kedua kali ini saya akan mengulik-ngulik lebih dalam tentang peran teori ekonomi Cakti dan saran-sarannya bagi pemimpin Indonesia ke depan. Ya. Jadi, gimana Pak jadi peran TEC? Oke, terima kasih ya. Kami dari akademisi kampus Unitri Malang ya, Universitas Tribhuwan Tunggal Dewi Malang. Kebetulan Mas Dito ini juga adalah mahasiswa S2 kelas internasional di Magister Ekonomi Pertanian ya. Kami juga mengajar di Pasca dan udah menemukan teori ya, nama teori ekonomi Cakti ya, Mas Dito. Jadi pemimpin masa depan atau the leader of future ya, itu memang harus berbeda dengan yang sekarang. Sekarang udah bagus, tapi ke depan harus lebih bagus karena prinsip dari produktivitas kan harus progres semakin naikkan gitu Kak Dito ya. Betul Pak. Nah siapa tahu pembicaraan kita bisa didengar oleh presiden-presiden atau calon presiden di tahun 2024, 2029 dan seterusnya hingga 2045 dan seterusnya ya. Peran yang sangat urgent ya dari teori ekonomi Cakti itu adalah memberikan sebuah motivasi dan pendampingan. Jadi teori ekonomi Cakti itu mendampingi presiden atau istilahnya cooperation ya, bekerja sama dalam konteks pengembangan ekonomi negara secara agregat atau dalam bahasa ekonomi makro agregat ya, teori ekonomi makro. Nah, teori ekonomi Cakti ini memberikan sumbangsih kepada presiden kita untuk menjadi negara hebat kayak gitu ya, hebat sedunia ya, kembali lagi kayak zaman dulu ya. Pasti bisa itu. Bahwa segala sesuatu di zaman era sekarang tidak ada yang tidak mungkin kan? Ya kan? Sekarang itu tidak ada yang tidak mungkin karena dengan perkembangan teknologi IT dan AI kan, artificial intelligence, ya kan? Nah, bagian dari AI itu, bagian ya, bukan terpisah ya. Itu ada sebuah upaya dan pendampingan tadi itu kepada Bapak Presiden atau Ibu Presiden kita, atau nanti presiden berikutnya Bapak atau Ibu, kan pernah ada Ibu Mega juga dulu presiden kita, ya kan? Itu memberikan sebuah pendampingan atau dukungan kepada siapapun pemerintah yang dipilih ya rakyat nanti ya Kak Dito ya. Itu memberikan motivasi bagaimana jangan sampai ada terputusnya informasi. Sementara ini kan ada terputusnya informasi atau misinformation di dalam ekonomi. Jadi ekonomi dari pusat Jakarta itu, sekarang kan Jakarta nih, sebelum dipindah ke IKN nanti ya, di ibu kota negara di mana? Ibu kota Nusantara di Kalimantan ya. Itu ada keterputusan atau misinformation ekonomi sehingga terjadi sebuah blur of economics. Jadi tidak ada kepastian ekonomi ini abu-abu gitu. Dan dengan teori ekonomi Cakti ini dikontrol oleh sebuah alat ya, kayak semacam alat pantau gitu ya. Kita bisa kayak ngelihat CCTV lah di mana-mana, tapi ini alat di mana aliran ekonomi itu diklik di sini, presiden mendampinginya yang didampingi oleh teori ekonomi Cakti itu akan berupaya mengecek daerah Papua, Aceh, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali dan sebagainya dengan mudahnya klik NTT hari ini transaksi berapa ton berasnya, berapa yang ekspor, berapa yang impor. Nggak bisa lepas dari sistem ini karena semuanya terintegrasi, semua eksportir harus lewat sini, importir harus lewat sini, satu pintu sehingga Kak Dito, ekonomi itu akan membaik sehingga tingkat korupsi pasti akan menurun karena orang tidak mau bermain lagi dengan adanya open access kan gitu ya. Nah tapi itu tadi harus orangnya itu mohon izin ya ini ya, harus benar-benar orang-orang yang memiliki jiwa militeristik. Walaupun dia sipil pun nggak apa-apa, boleh orang sipil, nggak harus jenderal ya, tapi dia punya militeristik, punya satu komando, harus tegas. Soalnya kalau nanti ada daerah yang tidak mau terintegrasi dengan teori ekonomi Cakti ini tadi akan sulit mengendalikan presiden, ya kan? Dengan adanya satu pintu, satu komando, ya kan, itu memudahkan semuanya untuk melihat perkembangan ekonomi di setiap daerah, baik itu Pemda, provinsi, tingkat kabupaten, kota dan seterusnya ya, bisa lihat. Dan rakyat juga bisa memantau hari ini berapa sih bupati kita PAD-nya itu. Jadi nggak perlu nanya lagi mas ke dinas pendapatan daerah. Klik di situ udah kelihatan pendapatan Kabupaten Malang 1 triliun sekian, dari ini kelihatan. Presiden juga halo, tolong ditingkatkan lagi, halo didukung ya, perlu support. Itu pendampingan.
Biro Ekonomi Cakti itu pendamping kepada Bapak Presiden atau Ibu Presiden untuk memantau dalam bentuk software. Gitu. Oh berarti tidak ada yang lepas dari pemantauan. Tidak ada. Berarti selama ini ada kelemahannya di pemantauan. Iya, ada misinformation tadi. Jadi kalau Terputus. karena lemah pemantauan akhirnya Terjadi berdampak banyak. pada tidak integrasi dan tidak Betul. menyatu gitu ya Pak? Iya, Oke, memang itu sangat jadi masalah ya Pak? betul. Oke, berarti nanti ini kita akan bahas di sesi ketiga ya Pak, Betul. sesi terakhir gimana sih cara TEC ini menghubungkan supaya ekonomi pusat dan daerah itu bisa terintegrasi. Ya. Oke, baik, jangan kemana-mana, tetap di channel Seputar Dunia Kampus bersama saya Dito dan juga Pak Cak Indra Gunawan.